Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ari? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat juga. Pak Ari, Bapak kan sebentar lagi nanti akan melaksanakan coaching ya. Iya. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya. Jadi bisa akan meluangkan waktu untuk berbincang sebentar. Iya bisa Pak. Baik, nanti saat pelaksanaan coaching itu antara coach dan coach nanti akan Pak nilai ya. Bagaimana Bapak memberikan, apakah sudah sesuai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan nanti sesuai dengan kita, atau juga apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sesuai dengan yang dijawab oleh coachnya nanti. Jadi semuanya keduanya nanti akan Pak amati gitu ya. Dan jangan lupa ya, Pak juga berpesan nanti pada saat proses coaching ya, itu disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, yakni kemitraan dan juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu ya. Nah, sebelum memulai nanti Bapak melakukan kegiatan coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak sampaikan ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Perkembangan kompetensi yang saya harapkan yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua itu ada mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baik, berarti pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Dari ketiga kompetensi tadi yang Bapak uraikan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi? Yang khususnya yang mau benar-benar dikembangkan yaitu bagian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti bagian yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Dari kedua kompetensi ini, indikator ketercapaiannya yang lebih spesifik lagi itu yang ingin Bapak kembangkan itu apa gitu? Indikator ketercapaiannya gitu dari proses coachingnya nanti. Indikator pencapaiannya nanti diharapkan saya selaku coaching bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachnya dan akhirnya dapat memberikan solusi akan masalah yang dihadapi. Oh baik, berarti indikatornya itu Bapak bisa mengidentifikasi gitu ya permasalahan yang disampaikan oleh coach dan juga dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dia sampaikan nanti. Baik Pak, sangat sudah siap ya nanti melaksanakannya ya? Insya Allah sih. Baik, saya rasa demikian ya. Silakan Bapak nanti melaksanakan observasinya, proses kegiatan coachingnya dengan rekan sejawatnya. Mungkin nanti Pak akhiri perbincangan hari ini. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Repi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Repi? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar Bapak juga baik. Kemarin kabarnya Bu Repi mau mengobrolkan suatu hal kepada Bapak. Emangnya hal apa yang ingin Bu Repi? Ya betul sekali. Saya di sini ingin menceritakan bahwasanya guru-guru di sini masih menggunakan metode konvensional seperti menggunakan metode pembelajaran yang sederhana dan sangat membosankan Pak bagi siswa-siswa. Oke, jadi sekolah Ibu itu masih menggunakan gaya belajar mode pembelajaran ceramah seperti ya Bu? Iya betul. Oke. Jadi dari cakapan kita ini Bu Repi sendiri hasil yang diharapkan itu mau seperti apa nanti? Ingin adanya perubahan di sekolah terutama baik dari cara mengajarnya, metode pengajarannya dan supaya tidak monoton. Menurut Bu Repi sendiri, sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan atau mengasihkan itu bagi siswa itu sebenarnya pelajaran seperti apa yang tidak monoton tadi? Seperti metode yang lebih kreatif Pak, yaitu menggunakan audio, video visual, hasil karya, lokal karya atau
yang berhubungan dengan internet juga dapat yang dapat memanfaatkan media teknologi yang berkembang saat ini. Dari pengamatan Bu Repi sendiri, khususnya di sekolah Bu Repi, guru-guru yang lain, dan keadaan sekolah sejauh ini, guru-guru lain atau teman-teman guru yang lain sejauh mana sudah menerapkan yang Ibu Repi sampaikan? Ataupun sampai taraf level mana mereka sudah sampai? Dengan keadaan sekarang, saya kira masih dalam level 5 kayaknya. 5, kalau 5/10 ya, gitu kan, jadi 5 peningkatan lagi. Oke, dari Bu Repi sendiri, dari harapannya selesai daripada ini kan nanti ada perencanaan yang mau kalian rencanakan. Harapannya level ini itu naik sampai ke level berapa nantinya biar lebih ya keadaan sekolah? Saya berharap dengan keadaan sekarang sekolahan kami dapat meningkat, dapat mencapai dari level 5 tadi dapat mencapai level 8. Oke. Dari Bu Repi sendiri kan harapannya mau sampai ke level 8. Untuk mencapai level 8 itu pasti ada hal-hal yang mungkin perlu Bu Repi rencanakan untuk kedepannya atau hal yang perlu dilakukan. Dari Bu Repi sendiri, usaha ataupun rencana yang ingin Bu Repi susun agar hal tersebut bisa tercapai, rencana apa yang ingin Bu Repi? Rencana yang ingin saya harapkan atau metode saya yaitu agar realisasinya dengan metode mentoring, Pak, mengajarkan ke teman-teman lain. Oke, jadi mengajarkan ke teman-teman guru-guru yang lain. Selain dari metode mentoring, mungkin ada metode ataupun teknik-teknik yang lain yang ingin Bu Repi gunakan di dalam penerapannya nanti. Ya, selain metode mentoring tadi, saya juga berharap adanya pelatihan atau sosialisasi, mendatangkan pemateri dari luar atau pertemuan bincang-bincang antar guru sekolah. Oke, dari beberapa metode ataupun cara perencanaan yang Ibu Repi susun tadi, sekarang sudah lihat kondisi sekolah, keadaannya bagaimana. Dari beberapa perencanaan tadi, mungkin rencana yang bisa secepatnya direalisasikan atau cepat dilaksanakan, rencana yang mana? Dari metode yang saya sampaikan tadi, sepertinya metode yang pertama, Pak, yang sangat mudah dilakukan karena sedikit persiapannya, yaitu metode mentoring. Oke. Dari metode mentoring sendiri, bagi Bu Repi, perlu tidak hal-hal adapun lembaga ataupun orang-orang tertentu yang diperlukan membantu Ibu dalam merealisasikan hal tersebut? Ada, Pak. Yang disiapkan yaitu guru yang ahli dalam bidangnya tersebut. Kebetulan di sekolah kami ada sosok guru tersebut dengan bantuan beliau sehingga dapat memberikan kami pembelajaran atau ilmu bagi guru-guru lain. Gitu, Pak. Jadi Bu Repi, berarti sejauh ini alhamdulillah ada guru ya yang sudah menerapkan setidaknya pembelajaran kreatif tadi, yang mana Ibu mau kerjasama dengan Bapak itu untuk membantu guru-guru yang lain yang masih menggunakan metode ceramah atau metode pembelajaran ceramah agar mereka bisa upgrade, bisa menggunakan metode yang lebih kreatif lagi. Oke, dari Bu Repi sendiri, tadi kan sudah tahu rencananya, kapan bisa itu laksanakan? Tergantung dari komunikasi kepala sekolah. Saya harap pekan depan sudah dilaksanakan. Oke, insya Allah semoga memang pekan depan perencanaan Bu Repi agar kegiatan belajar-belajarnya menyenangkan dan menyenangkan pekan depan bisa terlaksana Bu Repi. Nanti kalau mau komunikasi lebih lanjut bisa diobrolkan lagi, kalau ada kendala bisa diobrolkan lagi lebih lanjut. Mungkin itu saja Bu Repi obrolan kita. Dari obrolan kita tadi ada hal yang mungkin perlu Bu Repi dapatkan atau hal yang Bu Repi dapatkan dari obrolan kita tadi apa Bu Repi? Dari obrolan yang kita sampaikan ini yang saya dapatkan yaitu gambaran dan hasil sehingga dapat membuka wawasan saya untuk menjadikan sekolahan kami lebih berkembang, Pak. Oke, semoga bisa terrealisasikan, bisa terlaksana dan bisa sekolahnya lebih baik Bu Repi. Mungkin saja rasa cukup cakap kita Bu Repi. Kita tunggu hasilnya nanti Bu Repi. Terima kasih Bu Repi. Assalamualaikum Bu Repi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Apa kabarnya? alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Ari, bagaimana kemarin kegiatan coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah kegiatan coaching kemarin berjalan dengan lancar, tidak terlalu banyak kendala. Oh iya, alhamdulillah ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kita bisa berbincang lagi hari ini, gitu ya. Jadi terkait dengan
kegiatan Bapak kemarin. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bincangkan kembali pada hari ini gitu. Bisa Pak ya meluangkan waktu ya, mungkin bisa beberapa menit ke depan. Jadi setelah Bapak melakukan observasi kegiatan coaching kemarin, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan. Yang didapatkan kemarin terkait indikator yang ingin dicapai kemarin, itu yang pertama pastinya mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah kemarin ketika coaching kemarin sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Kemarin alhamdulillah sejauh ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi pertanyaan-pertanyaan kemarin sudah menggiring ataupun bisa membantu coachnya untuk memberikan penyelesaian masalahnya sampai perencanaan dan serta menjawab. Dan alhamdulillah kemarin sudah menggunakan alur data sesuai perencanaan, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan untuk perencanaan, dan memberikan rasa tanggung jawab atas perencanaan yang telah disusun. Dan pastinya yang terakhir juga berusaha menggali potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh coaches. Oh iya, baik, berarti sukses Pak ya, berhasil. Berarti Bapak kemarin itu jadi sudah berhasil melakukan kegiatan coaching ya, sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan dengan proses tirta, prinsip-prinsip coaching gitu ya. Itu juga sebenarnya sudah saya amati Pak. Jadi memang sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Bapak memang sudah menanyakan tujuan pada coaching, juga sudah mengidentifikasi permasalahannya. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali coaching sehingga bisa merencanakan aksinya dalam memecahkan masalah yang dia hadapi, dan juga Bapak juga berhasil menanamkan tanggung jawab kepada coaching. Bapak Ari sudah fokus pada coaching, yaitu di situ adanya dari hasil pengamatan saya itu adanya kehadiran penuh, terus Bapak mendengarkan secara aktif gitu ya, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu dengan pada coaching sesuai dengan jawaban-jawaban permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, jadi untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan, jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah kegiatan coaching yang Bapak jalankan tadi kemarin? Kompetensi yang mungkin perlu dikembangkan lagi yaitu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena kemarin merasa masih kurang memberikan pertanyaan mungkin kategori berbobot gitu kan. Nanti mau belajar lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa mancing lebih dalam lagi, solusi bisa ditemukan, dan pastinya lebih akan mendalami lagi alur dari tirta tersebut, mulai dari tujuan, meditasi sampai perencanaan maupun tanggung jawab, itu mau lebih didalamkan lagi supaya kedepannya bisa memberikan kegiatan coaching yang lebih baik lagi untuk depan. Oh baik. Jadi untuk ke depan Bapak ingin menggali lebih dalam lagi ya terkait dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya pada saat merespon jawaban-jawaban dari coaching terhadap permasalahan yang dia hadirkan gitu ya. Jadi Bapak ingin memperdalam lagi pertanyaan yang berbobot, terus juga ingin mempelajari lagi lebih dalam kegiatan coaching ini, memperdalam lagi alur tirta gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa Bapak Ari sudah memberikan yang terbaik lah gitu pada kegiatan kemarin ya. Semoga Bapak Ari bisa diberikan kemudahan agar lebih baik lagi dalam coaching selanjutnya gitu ya. Terima kasih Bapak Ari sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, dan sudah melakukan observasi menggunakan proses tirta dan tirta juga sesuai dengan prinsip coaching. Sudah sangat mantap dan baik sekali. Sukses untuk Pak Ari ya. Saya rasa cukup untuk perbincangan kita hari ini ya. Pak Heri, Pak Tutup,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bapak menghubungi saya kan? Iya Pak. Jadi ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak obrolkan dengan saya? Oke. Jadi sedikit menyampaikan masalah di sekolah kami, khususnya di TK. Maksudnya dari pengamatan saya yang saya rasakan, khususnya teman-teman yang mengajar, teman-teman guru, ketika mengajar mereka itu masih saja mengajar dengan gaya-gaya yang kategorikan monoton ataupun menggunakan model ceramah, khususnya apalagi anak-anak TK seperti itu. Jadi seperti itu Pak, mungkin masih saya obrolkan masalah. Oh, baik. Jadi ada permasalahan di sekolah TK terkait tentang pembelajaran di sekolah gitu ya, Iya. dengan rekan-rekan sama mengajar di TK. Itu Pak ya. Dari obrolan kita ini nanti hasil yang seperti apa Bapak harapkan? Hasilnya nanti saya harapkan khususnya guru-guru yang masih seperti tadi dapat berubah, dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi guru-guru yang mungkin bisa dikategorikan lebih kreatif lagi dari sebelumnya, bisa membuat belajar yang lebih menyenangkan dan menyehatkan lah, yang mengasihkan untuk anak-anak TK seperti itu. Bagi anak-anak TK itu butuh pelajaran yang menyenangkan, apalagi konsentrasi mereka itu lebih ke arah bermain. Baik, berarti Bapak ingin dari hasil percakapan kita ini Bapak ingin mendapatkan mungkin ide atau wawasan gitu ya, pencerahan gitu ya terkait metode pembelajaran mungkin bersama rekan-rekan agar bisa membawakan pembelajaran lebih menarik lagi gitu dengan anak-anak TK gitu ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Menurut Bapak, jadi pembelajaran yang efektif itu dan menyenangkan, efektif dan menyenangkan itu seperti apa? Oke, menurut saya pelajaran yang efektif dan menyenangkan itu yang mana selama kegiatan belajar itu membuat anak-anak itu semuanya jadi senang dan mengikuti kegiatan belajar. Dan ketika pembelajaran itu adanya kegiatan-kegiatan yang tidak hanya ceramah, yang mana diisi dengan kegiatan ada penyanyian ataupun diisi dengan bukan, atau bisa juga dengan mungkin video-video ataupun audio visual yang bisa ditampilkan yang mungkin bagi anak-anak TK itu hal yang menyenangkan. Mungkin itu mungkin pelajaran mungkin yang menyenangkan bagi anak-anak TK yang mana bisa menjalankan ibadah Islam. Jadi intinya pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Pak ya. Jadi yang misalnya kalau misalnya pembelajaran itu yang ceramah terus, maka itu mungkin terlihat membosankan gitu bagi anak-anak itu ya. Baik, sejauh ini Pak di sekolah Bapak ya, rekan-rekan guru Bapak itu ada tidak yang misalnya yang menurut pengamatan Bapak yang sudah bagus dalam metode-metode pembelajarannya, dalam kegiatan belajar mengajarnya gitu. Kalau mau diprogres gitu di persentase, kira-kira guru-guru atau rekan-rekan Bapak di sekolah itu berada di persentase berapa gitu? Dari berdasarkan pengamatan dari guru-guru yang lain, sejauh ini memang ada beberapa guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan kayak main tepukan, main nyanyian. Kalau persentase perkiraan mungkin 50/100, jadi mungkin separuh lah yang mungkin sudah menerapkan, yang sudah kegiatan belajarnya sudah menerapkan. Itu mungkin ada juga sebagian masih belum menerapkan. Berarti separuh lah persentasenya Ya, gitu ya, separuh. 50. Baik. Jadi ini pertanyaan selanjutnya Pak ya, upaya apa yang akan Bapak lakukan? Upaya apa yang ingin Bapak lakukan untuk mewujudkan hal-hal yang ingin Bapak inginkan tersebut? Oke, mungkin upaya yang ingin saya lakukan agar guru-guru lain bisa menjadi lebih kreatif lagi, bisa konsultasi sama pastinya kepala sekolah, diharapkan bisa
mengadakan suatu kegiatan yang menunjang kompetensi guru, apakah itu ikut pelatihan ataupun mendatangkan pemateri-pemateri yang bisa membantu guru-guru meningkatkan kompetensinya, bisa menciptakan pelajaran yang lebih menyenangkan. Oh gitu ya. Jadi misalnya dengan cara menghadirkan orang-orang yang berkompeten, misalnya orang-orang yang sudah misalnya ahli dalam berbagai macam metode pembelajaran gitu ya. Misalnya dengan terkait di sekarang ini kan teknologi gitu kan, pembelajaran mungkin IT mungkin akan dikembangkan, dihadirkan, diajak sekolah gitu Pak ya, terus agar semua rekan-rekannya bisa mendapatkan ilmu atau wawasan baru gitu Pak ya. Iya Pak. Baik, kira-kira ada tidak upaya lain Pak yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut gitu? Mungkin kalau seandainya memang terjadi kendala atau tidak ada izin ataupun tidak ada lembaga yang bisa menuntut, mungkin tadi kan sudah ada separuh ya guru-guru yang sudah menerapkan, kenapa tidak guru-guru yang sudah bisa menerapkan itu bisa membantu guru-guru yang belum menerapkan, bisa saling membantu sama lain, saling mengajarkan, bisa berbagi ilmu, bagaimana bisa membuat pelajaran lebih mengasihkan, menyenangkan untuk anak-anak. Ini itu cara lain yang bisa diterapkan, berkolaborasi lah ya, gitu berkolaborasi sama guru-guru lain. Jadi yang sudah ahli IT misalnya mengajari rekan yang lain gitu kan, mungkin dalam forum-forum itu rapat gitu bisa juga kan, bisa forum rapat ataupun bisa saling mentor satu sama lain, saling mengajarin, baik ketika waktu kosong saling minta bantu sama lain. Kan guru itu tidak selamanya memiliki keunggulan suatu bidang, pasti tiap guru memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang mungkin ahli bicara, tapi ada juga yang ahli IT. Mungkin saja yang ahli bicara itu bisa minta bantu sama ahli IT, belajar saling melengkapi agar pembelajaran yang mengasihkan itu bisa terwujud. Mungkin itu lebih efektif iya mereka baik. belajar. Jadi itu akan lebih efektif. Itu rapatnya memangnya berapa kali dalam sebulan ya, sekolah Bapak? Kalau khusus sekolah itu rapat kami setiap seminggu itu 1 kali. Oh, seminggu 1 kali ya. Sekali. Berarti itu lebih banyak lagi berarti untuk untuk diskusi diskusi ngobrol itu satu sama. Baik. Kira-kira nih dalam jangka dekat ini itu rencana Bapak untuk melakukan rencana aksinya gitu ya, untuk menerapkan apa yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan ini dimulai? Dari yang berencana tadi, kalau waktu dekat ini bisa dilaksanakan langsung dengan cara saling mengajarin tadi atau cara mentoring tadi. Pastinya pertama koordinasi dulu sama kepala sekolah, sudah koordinasi memang sudah disetujui, memang sudah diizin sama sekolah. Insya Allah pada rapat selanjutnya langsung bisa diterapkan langsung. Kurang lebih ya 1 minggu dari sini, pada waktu rapat bisa langsung diterapkan untuk diajari pertemanan. Baik. Berarti sudah setelah ini mungkin mulai minggu depan sudah mulai dilaksanakan gitu Pak ya? Insya Allah bisa dilaksanakan. Jadi kita harapkan ya Pak ya, agar supaya setelah rencana Bapak dilaksanakan ini akan sukses dan berhasil. Amin. Gitu ya. Dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang telah Bapak dapatkan dan Bapak simpulkan gitu, setelah ngobrol dengan saya? Oke, jadi dari saya simpulkan dari masalah yang saya hadapi, ada beberapa solusi yang telah saya temukan, seperti yang pertama tadi bisa mengadakan penyuluhan, bisa juga minta bantu sama teman-teman gitu untuk saling mengajar satu sama lain, dan aksi mungkin terdekat yang bisa saya lakukan, saling minta bantu sama teman, bisa melaksanakan kegiatan pelatihan sama teman, dan itu insya Allah dalam waktu dekat ini 1 pekan di pertemuan rapat kami, insya Allah kami langsung laksanakan. Iya, alhamdulillah. Jadi dari percakapan kita ini sudah sedikit ada itu ya, ada gambaran bagaimana mau menyelesaikan masalah. Baik. Berarti hasil dari diskusi kita ini ada hasil gitu ya Pak ya, dari percakapan kita ini, alhamdulillah. Jadi saya berharap nanti Bapak bisa menerapkan rencananya gitu ya, terkait agar kegiatan pembelajaran di sekolahnya, rekan-rekannya semuanya progresnya naik gitu ya, mempunyai metode-metode yang baru gitu ya, yang belum ahli dalam IT bisa
menjadi ahli gitu ya, saling mengajar yang sesama, berkolaborasi gitu ya. Saya tunggu Pak ya nanti hasilnya, nanti ini sangat menarik sekali ya dalam 1 minggu nanti ke depan. Saya penasaran Pak ya progresnya seperti apa nanti, berhasilannya nanti kita bisa berbincang lagi Pak. Nanti setelah itu saya penasaran nanti hasilnya seperti apa, dan semoga nanti Bapak berhasil dalam menerapkan rencananya nanti ya. Baik, saya rasa cukup ya Pak ya pembincangan kita hari ini ya. Semoga sukses. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan selalu ya oleh Allah SWT. Ya Pak akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar kita? Jadi apa nih obrolan apa yang Bapak ingin sampaikan? Pertama saya terima kasih Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, berbincang-bincang dengan saya. Adapun permasalahan yang ingin saya obrolkan dengan Ibu itu, saya merasa akhir-akhir ini peserta didik saya tingkat kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan itu kurang Bu. Kebersihan, Pak ya. Iya, Jadi, tentang kebersihan. kira-kira Bapak bisa jelaskan tingkat kesadaran anak-anak itu dilihat dari mana? Tingkat kesadarannya itu yang saya nilai, kenapa saya nilai kurang ya Bu, karena ada beberapa kali saya menyaksikan peserta didik saya ini membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Jadi dia terkadang juga pada waktu istirahat juga dia makan di dalam kelas, kalau nggak salah ingat itu makan kuaci dan lain-lain, es gitu ya. Saya lihat kulitnya itu berserakan di mana-mana Bu. Juga plastiknya dari es tersebut juga tidak dibuang pada tempat sampah. Itu permasalahan yang saya perhatikan pada diri saya. Jadi berpacu pada tingkat kesadaran kebersihan anak-anak itu, Pak ya. Iya. Jadi gimana nih upaya yang dapat Bapak lakukan agar anak-anak itu sadar akan kebersihan itu sendiri, Pak? Nah itu Bu. Jadi mengingat saya sebagai gurunya gitu ya, ini sangat sangat kecewa ya menyaksikan hal-hal tersebut. Maka dari itu dalam hati saya ingin sekali secepatnya ingin menyadarkan peserta didik saya itu agar mereka itu paham bahwa pentingnya kebersihan lingkungan baik di kelas maupun di halaman sekolahnya gitu. Mungkin saya nanti kalau nggak salah saya itu tugas jadi pembina upacara Bu hari Senin nanti. Ya mungkin nanti akan saya sampaikan kepada semua peserta didik saya bahwa pentingnya kebersihan itu, dan juga saya akan menyadarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman gitu kan, bahwa kalau misalnya kita mencintai kebersihan nanti Allah akan cinta kepada kita gitu, akan nilai-nilainya akan saya tanamkan kepada peserta saya. Dan juga mungkin rumus yang akan saya sampaikan kepada murid saya, TSP gitu loh. Tahan sampah kalau T itu, kalau S itu simpan sampah, terus P itu pungut sampah. Jadi selain rumus kebersihan Pak yang akan Bapak sampaikan, sosialisasikan kepada anak-anak, ada nggak sih Pak inovasi lain biar anak-anak tuh lebih sadar lagi atas kebersihan mereka? Ya baik, mungkin dari penjelasan saya dari rumus tadi ya, tahan sampah,
kalau ada sampah ditahan dulu gitu, jangan dibuang dulu, jangan gitu kan, cari dulu kebersihannya, simpan sampah, simpan dulu sebelum ada tempat sampahnya, ketika ada tempat sampah baru suruh dibuangkan gitu. Terus kalau pungut sampah, kalau ada sampah dipungut anak-anak sekalian, baru pungut sampah, insya Allah sedekah. Nah, mungkin rencana lainnya juga, mungkin saya akan mengajak tadi saya membuat kreasi kali ya Bu ya. Inovasi ya. Iya, mungkin berkreasi, mungkin terkait dengan lingkungan kita dengan kebersihan itu apa ya? Mungkin saya akan mengajak mereka membuat kotak sampah kali Bu. Membuat kotak sampah, berkreasi mungkin dari bahan bekas, dari kardus misalnya kan, atau dari plastik kotak cat gitu ya, yang cat yang besar gitu, itu bisa kan dijadikan kotak sampah, mungkin mereka dicat atau dibuat kreasi. Mungkin harapan saya mereka bisa kalau mereka bikin sendiri kotak sampahnya, jadi mereka akan lebih menyadari gitu kan, lebih senang untuk membuang sampah di tempatnya gitu. Jadi selain dari itu tadi Pak ya, sudah sangat jelas sekali bahwa banyak sekali rumus kebersihan yang akan Bapak sampaikan agar anak-anak sadar akan pentingnya kebersihan itu. Jadi kapan nih perencanaannya Pak? Perencanaan pelaksanaan yang ingin Bapak laksanakan? Mungkin minggu ini Bu. Nah, Senin ini kan saya jadi pembina upacara. Jadi mulai dari upacara ini maka akan mulai saya laksanakan. Dari saya jadi pembina, saya akan mulai akan menyampaikan pentingnya kebersihan tadi. Setelah itu mungkin besoknya lagi saya akan mengajak diri saya untuk menerapkan rumus yang saya sampaikan tadi, dan juga selanjutnya mengajak mereka berkreasi membuat kotak sampah tadi dari bahan plastik atau bahan bekas gitu, dalam 1 minggu ke depan ini rencananya. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa 1 minggu ini ada progresnya dari anak-anak Pak? Mungkin dari yang jelas dari keaktifan mereka. Pertama, dari kesadaran mereka mungkin sudah akan berubah. Yang tadinya suka makan di kelas dengan membuang sampah sembarangan, kita akan melihat misalnya itu tidak lagi terjadi. Pada saat mereka makan, mereka buang kulitnya di kotak sampah. Ketika ada sampah mereka pungut gitu kan. Jadi dari pengamatan ini itu akan mulai terasa, tahu kalau bahwa sudah ada perubahan gitu. Dan juga mereka ketika sudah keaktifan mereka membuat reaksi juga, itu menjadi penilaian bagi saya kalau sudah tingkat kesadarannya sudah berubah gitu terhadap kebersihan. Baik, bagus sekali ini tentang kebersihan. Jadi saya penasaran nih Pak, bagaimana hasilnya nanti, bagaimana perkembangan nanti kita bisa bincangkan lagi untuk mengetahui hasil dari anak-anak tersebut. Iya, nanti kita komunikasikan lagi Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Saya sebenarnya terima kasih Sama-sama. karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik Pak, cukup sampai di situ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.